شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita, rutinitas kita sehari-hari dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terlupa pula kita aturkan dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga nantinya kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pribadi atau nama PBA Riau mengucapkan terima kasih kepada Ketua PCIA Malaysia beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan mengundang saya untuk berpartisipasi dalam program tausiah Ramadan ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal soleh lain-lainnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang saya hormati muslimin dan muslimah rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, kita sebagai hamba Allah yang telah diberikan kita itu kewajiban, baik dalam rangka hablum minallah wa hablum minannas, yang mana itu sudah merupakan kewajiban tadi menimbulkan kesalahan, kehilapan, kelalaian bagi kita yang mana berpotensi berbuat dosa. Di dalam kategori dosa itu ada dosa kecil dan dosa besar. Nah, kadang kita di dalam bergaul dan menjalankan hubungan hablum minannas, kadang kita tersalah kata, menyinggung perasaan tanpa kita sadari, lalai kita dalam melaksanakan ibadah, janji yang tidak kita tepati, apa-apa yang telah kita rencanakan itu selalu kita lalai. Ini berpotensi kepada kita berdosa, itu dosa kecil. Dosa kecil, kata Rasulullah, bisa dihapus dengan banyaknya istighfar. Istighfarlah, perbanyaklah istighfar kamu, mohon ampun kepada Allah,
bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Dosa kecil kalau tidak dihapus, dia akan bertumpuk menjadi dosa besar. Nah, di dalam Islam, dosa kecil tidak diterangkan hukuman di dunia akhirat. Tapi kalau dosa besar itu dia ada kategorinya. Dia di dalam dalil dikatakan dia ada berupa hukuman dunia akhirat kalau dia tidak bertobat. Di dalam kita berdosa, contohnya dengan hablum minan nas. Seseorang yang sudah kita sakiti, kita sudah minta maaf kepada dia udah maafkan. Karena Allah tidak akan mengampunkan dosa seseorang yang berhubungan dengan sesama manusia. Maka setelah orang tadi itu memaafkan, tapi kalau dia tidak bertobat kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi, nah dia tetap berdosa. Nah, dengan dosa besar itu syaratnya memang dihapuskan oleh Allah, diampuni oleh Allah, yaitu dengan tobat, yaitu tobat nasuha. Nah, sejumlah dalil mengatakan termasuk di dalam dosa besar itu adalah seperti syirik, yaitu menyekutukan Allah, membuat perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah, itu namanya syirik. Kemudian sihir, berhubungan dengan setan, perbuatan-perbuatan yang merusak akidah, termasuk itu dosa besar. Kemudian mencela para nabi. Mencela para nabi itu juga termasuk dosa besar. Kemudian meninggalkan sholat 5 waktu. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu berarti agamanya tidak tegak. Kenapa? Karena sholat itu adalah tiang agama. Semasa hidupnya dia tidak sholat, itu dia akan diazab tapi neraka karena dia tidak beragama. Kemudian durhaka kepada orang tua, selalu menyakiti hati orang tua. Dalam Al-Quran dikatakan, janganlah engkau mengucapkan cis kepada orang tua. Itu adalah penafsirannya, ada menyakiti hati orang tua, termasuk dosa besar. Kemudian berzina, juga dosa besar. Membunuh, minuman-minuman yang memabukkan, korupsi, mencuri, makan riba, makan harta anak yatim dan lain sebagainya, itu adalah dosa besar. Dosa besar, dosa kecil itu berpotensi seorang manusia atau kaum muslimin melakukannya karena kadang-kadang tidak kita sadari kesilafan. Memang kata pepatah mengatakan kita itu manusia adalah tempat silap dan salah. Tak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Kadang-kala kita itu kena kelemahan kita. Maka setiap waktu itu kita selalu berbuat dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Karena Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Maka syaratnya untuk menghapuskan dosa-dosanya tadi, baik dosa besar, dosa kecil, harus bertobat. Bertobat kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Innallahi ghafurur rahim. Tentu Allah menerima tobat. Tentunya tobat nasuha. Kata Rasulullah, apa itu tobat nasuha? Dia menyesali atas dosa-dosa yang dibuatnya, dan dia berjanji kepada Allah dan kepada dirinya sendiri untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian dia akan memperbaiki dirinya, membuat hal-hal amal soleh yang baik-baik yang dulu tidak dia lakukan. Itu tobat yang dikatakan oleh Rasulullah. Nabi SAW, sebagaimana dinukil oleh Imam Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, yang menukil sebuah hadis tentang besarnya peluang tobat
bagi setiap orang sebelum datang ajal. Allah selalu menerima taubat seseorang sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah. Tetapi jika kesempatan taubat itu terabaikan, maka Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 18 yang artinya, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepadanya, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa neraka yang pedih. Bulan Ramadan merupakan kasih sayang Allah kepada hambanya. Dalam 12 bulan diberi satu bulan yang istimewa untuk mensucikan hambanya dari dosa-dosa dengan mengerjakan amal ibadah. Alangkah beruntungnya seorang ketika mendapatkan bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan penuh dengan kesempatan untuk meneguk segala Ramadan dengan melaksanakan amal-amal soleh. Di antaranya mengerjakan puasa Ramadan, sholat 5 waktu, sholat sunat, membaca Al-Quran. Disitulah diberi keampunan oleh Allah orang-orang yang banyak berdosa dengan dia mengerjakan amal-amal soleh di dalam bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Setiap manusia biasa dalam kehidupan ini pasti pernah kita melakukan perbuatan dosa, maupun terkadang dapat menjerumuskan kita di dalam perbuatan dosa. Juga dapat memberikan pelajaran tentang kesabaran, keteguhan iman, istiqomah, tawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang mampu bertahan dan segala bentuk cobaan dosa itu, jadilah mereka orang-orang yang tidak lolos diuji, atau orang-orang yang gagal dan zalim dan dia akan bangkrut di hari kelak. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kasih sayangnya kepada hambanya masih membukakan kesempatan kepada hambanya yang selalu menyadari dosa-dosanya dan mohon ampun kepada Allah dengan bertobat, dan Allah akan menghapuskan semua kesalahannya, di antaranya dengan puasa di bulan Ramadan sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat 5 waktu dan sholat Jumat dengan Jumat berikutnya dan puasa Ramadan dengan Ramadan berikutnya merupakan penembus dosa-dosa yang ada di antaranya apabila tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Juga Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban wafra lahu ma taqaddama min zambi." Artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kaum muslimin muslimah dirahmati oleh Allah, sebagaimana telah disebutkan dalam 2 hadis di atas, bisa kita katakan bahwa bulan Ramadan merupakan bulan bonus bagi kaum muslimin mukminin. Di samping untuk meningkatkan ketakwaannya, juga taubat untuk menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan di dalamnya di bulan Ramadan itu juga terdapat satu malam yang istimewanya, yaitu malam Lailatul Qadar, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qadar. Dan dalam hadis Nabi SAW, yang artinya siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan puasa atau ibadah dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Dan siapa yang menghidupkan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya dan mengampuni kesalahannya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'syarul mukminin mukminah rahimakumullah. Demikianlah tausiah singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita sebagai iktibar dan mengingatkan kita. Semoga ibadah kita pada bulan Ramadan nanti diterima oleh Allah sehingga kita menjadi suci bersih, fitri kembali. Hanya kepada Allah lah kita berserah diri, hanya kepada Allah lah kita mohon ampun dan mohon petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.